Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas dengan modul ajar PJBL, dan saya akan mempraktekkan bagaimana belajar mengajar bersama dengan siswa dengan materi kemampuanku terbatas. Ikuti saya dalam kegiatan belajar mengajar ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, bagus. Anak-anak sekalian, hari ini kita mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik, ya. Nah, di hari ini materi kita adalah tentang kemampuanku terbatas. Jadi kalau minggu lalu itu kita telah belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, minggu ini kita akan mendalami tentang kemampuanku terbatas. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar ini, kita terlebih dahulu mengawali kegiatan belajar kita dengan doa. Silakan rohani pimpin doa untuk maju ke depan. Ayo, silakan maju ke depan, pimpin doa. Berdiri semua anak-anak, ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Kita masih berdiri. Ada yang masih ingat P5? Masih? Baik, sebelum memulai kegiatan belajar kita awali dengan tepuk P5, ya. Tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, sekarang kita awali dengan tepuk P5. Semuanya siap? Oke, langsung dipraktekkan ya. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yes, oke. Dimensi P5, belajar Pancasila berikan betapa kehidupan desa berharap mulia, kebenaran global, berkoyong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan belajar kita, saya akan mengecek kerapian, kemudian tempat duduk kalian, apakah sudah nyaman atau belum, kemudian juga alat-alat yang mungkin bisa mengganggu selama kegiatan belajar silakan disingkirkan dulu. Yang dikeluarkan itu adalah buku paket, kemudian buku catatan dan alat tulis. Kalian sudah siap semua belajar? Sudah enak tempat duduknya? Sudah, oke. Baik, kalau begitu proses kegiatan belajar kita nanti akan disertai dengan ada tanya jawab, kemudian juga nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran, akan ada diskusi kelompok, kemudian juga nanti juga akan diajak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian kerjakan di depan. Kalian siap ya untuk kegiatan hari ini? Baik, anak-anakku sekalian, untuk masuk ke materi kita tentang kemampuan terbatas, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Pertanyaannya begini,
siapa di antara kalian yang memiliki keterbatasan? Ayo, angkat tangan. Ya, silakan. Saya tidak suka diatur orang. Saya tidak suka diatur. Oke, boleh. Apa lagi? Kamu? Yang laki-laki, silakan. Revander. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita tentang kemampuanku terbatas, terlebih dahulu Bapak akan mengajak kalian untuk melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian semua mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain, dan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan bersama. Jadi setiap kita yang memiliki keterbatasan dan diharapkan juga memiliki rasa percaya diri, dan kita mau menghormati sesama yang juga memiliki keterbatasan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, setelah tadi kita melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, sekarang kita masuk ke materi ajar kita tentang kemampuanku terbatas. Kemampuanku terbatas. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita adalah kemampuanku terbatas. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengidentifikasi, mengamati keterbatasan diri, ya, mengamati keterbatasan di diri. Caranya bagaimana, Pak? Nah, di sini ada tabel dan kalian sudah saya persiapkan untuk menuliskan di kertas post-it seperti ini. Silakan kalian tulis, kalian identifikasi keterbatasan yang kalian miliki, ya, tulis di kertas ini. Jadi saya beri waktu 3 menit untuk menuliskan masing-masing keterbatasan diri. Misalnya, saya beri contoh, misalnya aku orangnya pemalu. Kemudian saya orangnya kalau di rumah malas belajar misalnya. Kemudian maaf, saya memiliki cacat fisik. Saya kurang bisa begitu jelas ketika melihat jarak yang terlalu jauh misalnya. Kemudian saya orangnya ambisius, tidak suka dikritik. Nah, itu adalah contoh-contoh keterbatasan di diri. Nah, sekarang kalian silahkan tulis di kertas ini, kemudian nanti kalian tempelkan di depan masing-masing apa yang menjadi keterbatasan kalian. Oke, silakan, saya beri waktu 3 menit.
sekalian sudah menuliskan ini identifikasi mengenai apa-apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan diri. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang kita maju ke depan untuk membacakan tugas yang sudah dikerjakan, kemudian ditempelkan di papan tulis. Baik, silakan maju ke depan. Mulai dari Abun dulu. Silakan Abun. Abun bacakan dulu di depan. Ya, baik, anak-anak sekalian, sekarang kita simak bersama-sama Abun membacakan tugas yang sudah ia kerjakan. Saya orangnya malas belajar. Orangnya malas belajar. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tempelkan. Yang rapi, yang rapi. Tempelkan. Oke. Selanjutnya. Orangnya pemalu dan malas belajar. Oke, silakan ditempelkan dulu. Nanti kita cari solusi untuk mengatasi kekurangan. Ya, lanjut. Saya orangnya jujur, orang tua dan teman-teman. Itu kekurangan itu kelebihan. 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 Nggak apa-apa. Kita tanya dulu. Yang perempuan, silakan. Ayo, silakan. Rohani. Tidak itu bisa menggambar. Oke. Tepuk tangan dulu. Silakan ditempelkan. Lagi. Silakan. Orangnya pemalu. Oke, tempelkan aja dulu. Lanjut. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan belajar kita, saya akan mengecek kerapian, kemudian tempat duduk kalian, apakah sudah nyaman atau belum, kemudian juga alat-alat yang mungkin bisa mengganggu selama kegiatan belajar silakan disingkirkan dulu. Yang dikeluarkan itu adalah buku paket, kemudian buku catatan dan alat tulis. Kalian sudah siap semua belajar? Sudah enak tempat duduknya? Sudah, oke. Baik, kalau begitu proses kegiatan belajar kita nanti akan disertai dengan ada tanya jawab, kemudian juga nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran, akan ada diskusi kelompok, kemudian juga nanti juga akan diajak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian kerjakan di depan. Kalian siap ya untuk kegiatan hari ini? Baik, anak-anakku sekalian, untuk masuk ke materi kita tentang kemampuan terbatas, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Pertanyaannya begini: siapa di antara kalian yang memiliki keterbatasan? Ayo, angkat tangan. Ya, silakan. Saya tidak suka diatur orang. Saya tidak suka diatur. Oke, boleh. Apa lagi? Kamu?
Yang laki-laki silakan. Revander. Saya Pak, Silakan. berkembang bakatmu untuk membantu orang lain. Oke, boleh. Pertanyaan pemantik yang kedua. Apa itu keterbatasan? Ayo. Ada yang tahu? Silakan. Cut. Yo, Aduh, apa kena? gue dipencet. Belum ya? Enggak kepencet. Tidak terpencet. Anak-anak sekalian, pada saat ini Bapak akan mengajak kita untuk menonton sebuah video tentang seseorang yang memiliki keterbatasan fisik. Akan tetapi di tengah keterbatasannya itu dia bisa berkarya, dia bisa menjadi seorang motivator, dan ia bisa menginspirasi orang lain. Nah, di depan nanti di papan tulis, di sini juga Bapak sudah siapkan LCD-nya. Jadi kalian silakan simak baik-baik video yang Bapak akan tampilkan di depan. Oke, setuju? Setuju ya? Oke, silakan disimak dan didengarkan baik-baik karena nanti setelah video ada pertanyaan yang akan Bapak berikan. Baik, disimak baik-baik. Seems you got a pink key in your thing. Doesn't matter what color, let us know. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap on down, and you find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound and you're up right next to the sky. Sudah melihat videonya? Ya. Bagaimana perasaannya? Senang Pak. Senang, ada juga yang sedih ya. Nah, Nick Vujicic ini adalah seorang dari Australia yang memiliki penyakit langka dan ia menjadi seorang motivator. Ya, baik, anak-anak sekalian, saya akan memberikan pertanyaan seputar video yang tadi sudah kita tonton bersama. Baik, apa nama penyakit yang diderita oleh Nick Vujicic dalam video tersebut? Saya Pak. Ya. Ya, sindrom talenta Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan melihat kutipan kitab suci bagaimana Yesus mengasihi orang-orang yang memiliki kekurangan. Yesus merangkul orang-orang yang memiliki kekurangan, memotivasi orang yang memiliki kekurangan. Dan itu semua dituliskan dalam kutipan kitab suci. Dalam perjanjian lama di kitab Yeremia juga digambarkan bagaimana seorang nabi Yeremia itu juga menolong sesama. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana pengalaman Yesus dengan seorang pemungut cukai. Silakan siapa yang mau bacakan di depan? Ya, kamu. Ya, silakan di depan bacakan kutipan kitab suci. Lewi pemungut cukai pengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seseorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan Baik, anak-anak sekalian, kita semua sudah membaca bersama, mendengarkan bersama bagaimana kutipan kitab suci tentang seorang pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Ya. Nah,
dari beberapa bacaan yang sudah kita dengarkan ini, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan seputar bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan tadi. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan kutipan kitab suci, pertanyaan yang harus kita sama-sama lihat dari kutipan tersebut adalah yang pertama, apa pesan yang dituliskan dari Injil Lukas tentang kisah Lewi pemungut cukai yang mengikuti Yesus? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Lewi adalah seorang pendosa yang mau mengikuti Yesus. Ya, Lewi ternyata adalah seorang pendosa yang mau bertobat dan ia mengikuti Yesus. Tepuk tangan dulu. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Tugas kalian adalah membuat doa, kemudian membuat rangkuman dari materi kita pada hari ini, terutama berhubungan dengan keterbatasan. Nah, rangkumannya itu bisa berupa doa spontan yang kalian tuliskan di kertas origami seperti ini. Kemudian nanti kita tempelkan di papan tulis dan nanti akan dibacakan dari masing-masing kelompok. Dan ini adalah bagian dari proyek kita terhadap materi tentang kemampuanku terbatas. Ya, di sini sekarang Bapak akan bagi masing-masing kelompok itu 4 orang. Ya, 4 orang. Silakan bergabung dengan kelompoknya dan doa yang sudah tadi kita sepakati. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan bergabung ke kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, silakan ditulis di masing-masing kelompok tugas yang kalian harus kerjakan pada hari ini. Yang pertama itu berhubungan dengan doa, membuat doa spontan. Bagaimana mensyukuri rahmat yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Kemudian membuat kata-kata motivasi yang berhubungan dengan kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Sampai di sini paham ya? Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Sudah ditempelkan semua? Sudah ya? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, ini juga adalah hasil diskusi dari kelompok kedua. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Oke, nanti dibacakan di depan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Teman-teman, ternyata mengajak. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melihat hasil diskusi dari masing-masing kelompok yang akan dibacakan di depan. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Sekalian, sekarang kita masuk ke tahapan akhir dari kegiatan pembelajaran kita. Kesimpulan yang kita bisa tarik dari materi tentang kemampuanku terbatas adalah yang pertama itu ternyata kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan dengan jujur dan dengan rendah hati. Kemudian kita diajarkan untuk tidak boleh sombong, ya, dan seolah dapat melakukan segala sesuatu dengan sempurna.
kita justru diajak untuk mengandalkan Tuhan. Caranya bagaimana? Rajin berdoa, rajin belajar, apalagi rajin beribadah, menghormati orang tua, dan mencintai badan kita, tubuh kita sebagai baik Allah, sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah untuk kehidupan kita yang harus kita kembangkan. Oke, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Anak-anak, sebelum masuk ke doa penutup untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, di sini Pak Guru sudah menyiapkan lembar refleksi dari proses kegiatan pembelajaran yang kita ikuti pada hari ini. Jadi tolong ini diisi terlebih dahulu, dijawab dengan jujur setiap pertanyaannya, kemudian nanti dikumpulkan, dan ini akan menjadi refleksi dari tahapan kegiatan belajar yang kalian ikuti. Oke. Baik, saya bagikan lembar refleksinya. Silakan ditulis. Kemudian setelah lembar refleksi di bagian belakang itu ada LKPD, ya, lembar kerja yang juga harus kalian kerjakan, yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini tentang kemampuanku terbatas. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya, kemudian nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Kalian mengisi lembar refleksi dan LKPD ya. Bagaimana anak-anak? Untuk kegiatan belajar hari ini, apakah menyenangkan? Baik, kita ice breaking dulu ya. Ya, tepuk semangat ya, biar tidak kan? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anakku sekalian, bagaimana pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Oke, baik. Sayang sekali waktu kita harus berakhir untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan kembali minggu depan. Jangan lupa tugas yang dikerjakan ya, kerjakan di rumah, kemudian minggu depan dikumpulkan, dan hari Minggu ya jangan lupa ke gereja, jangan lupa sembahyang ya. Bapak tunggu catatan mingguannya untuk nanti Bapak tanda tangani bahwa melihat katipan kalian turun ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan Rizky, pimpin doa. Berdiri. Ya, semuanya berdiri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dan membaca Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan disiapkan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Oh.